Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saudara pernahkah mendengar istilah YOLO, you only live once? Karena kamu cuma hidup satu kali, maka bersenang-senanglah. Tapi lakukanlah segala sesuatu yang kamu sukai. Atau saudara mungkin pernah mendengar kalimat seperti ini. Masa muda untuk kesenangan, masa dewasa untuk bisnis, masa tua untuk agama. Sebagai orang yang beragama, kita tahu ini prinsip yang salah ya saudara. Tapi sebenarnya inilah kehidupan yang sering kita jalani, bukan? Tapi firman Tuhan mengajari kita berbeda, yaitu masa muda, masa dewasa, atau masa tua adalah untuk pencipta kita. Hari ini saya ingin membagikan renungan singkat bagi kita yang saya beri judul Remember Your Creator. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata demikian, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah sekarang pertanyaan kita adalah mengapa Salomo mengajari kita untuk mengingat pencipta kita, yaitu Tuhan pada masa muda kita. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau disclaimer dulu bahwa bukan berarti devosi hari ini hanya dikhususkan bagi orang muda saja, tetapi ini juga baik bagi orang-orang dewasa, orang tua. Mungkin dari perenungan sederhana ini, saudara dan orang yang sudah dewasa dan orang tua bisa menolong orang muda untuk bersama-sama semakin mengingat akan pencipta kita. Saya ulangi lagi pertanyaan tadi, mengapa Salomo mengajak kita untuk mengingat pencipta kita di masa muda kita? Ada beberapa poin yang akan saya bagikan. Nah, yang pertama, karena masa muda itu penuh semangat. Masa muda adalah tahun-tahun aktif di mana kita itu pada umumnya, di masa muda lah, kita itu sehat-sehatnya. Tubuh kita kuat dan bugar, pikiran kita tajam dan jelas, panca indera kita peka dan sensitif, semangat kita sangat cerah dan membara, serta kehendak kita kuat, tegas, dan teguh. Seiring bertambahnya usia, kekuatan tubuh kita dan kemampuan kita pun semakin merosot. Semua orang juga tahu akan hal itu. Atau setidaknya itu yang dijelaskan oleh pengkhotbah dalam ayat yang selanjutnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ini berbicara tentang penurunan kemampuan melihat kita. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan itu adalah kaki semakin melemah atau mulai muncul penyakit tempurung lutut dan lain-lain lah. Dan orang-orang yang kuat membungkuk, mungkin ini kena osteoporosis atau sakit punggung lainnya. Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Gigi yang semakin keropos dan sulit untuk kita bisa makan banyak hal gitu ya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Selanjutnya di ayat berikutnya tidak perlu saya tampilkan semua. Tapi Salomo mencantumkan semua kelemahan tubuh sampai penurunan kemampuan kognitif manusia seiring bertambah tua. Nah, karena itulah sebelum masa-masa yang kita sebutkan sebagai tahun-tahun yang malang dan tak ada kesenangan bagi kita di tubuh yang sudah menua ini, selagi masih muda, pergunakanlah seluruh hidup kita, kekuatan kita, akal budi kita, dan segenap jiwa kita untuk mengingat Tuhan, pencipta kita. Sebab Tuhan yang menciptakan kita layak mendapatkan tahun-tahun aktif dan sehat kita. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, saya baca versi terjemahan sederhana Indonesia. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Jadi semua kita baik muda, dewasa, orang tua, mari kita senantiasa mempersembahkan hidup kita untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Sebelum tutup, saya ingin memberi saran bagi generasi dewasa dan tua. Mari kita bimbing orang muda di dalam kebenaran. Jangan kita lakukan labeling terhadap generasi muda ini. Sekarang banyak yang bilang Gen Z gak bisa apa-apa, Gen Z gak bisa diharapkan, dan lain sebagainya. Bukannya menjadi solusi, labeling seperti ini justru membuat gap antara generasi tua dan orang muda semakin jauh. Jika saudara ingin mereka mengikuti Anda, saudara harus tahu bagaimana treatment kepada orang muda. Bangunlah relasi dengan mereka. Seperti relasi sahabat dan bukan atasan bawahan. Bimbing mereka dan bukan memerintah mereka. Arahkan mereka dengan memberi pengertian dan juga pertimbangan. Generasi sekarang itu sangat kritis. Karena yang mereka cari itu bukan lagi job description, bisa kelar ini dan itu. Tapi apa makna di balik semua yang mereka kerjakan. Untuk itu di dalam relasi yang baik seperti itu, kita dapat memasukkan nilai-nilai kebenaran yang baik bagi mereka. Sehingga orang muda akan hidup di jalan yang benar dan mereka tidak akan salah arah. Saya sekarang melayani bersama orang muda dan betapa luar biasa ide-ide kreatif mereka. Mereka punya energi yang tidak pernah habis-habisnya. Mereka punya kemauan yang
tinggi. Dan coba bayangkan jika gereja Tuhan dijalankan oleh orang-orang muda yang energik cinta Tuhan, ini akan berdampak besar di masa depan. Semoga renungan hari ini memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, untuk renungan hari ini kami belajar bahwa kami harus mengingat akan Tuhan di masa muda, dewasa, dan tua kami. Kami juga akan membimbing orang muda untuk hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami berhasil untuk membangun relasi dengan mereka dan membimbing mereka di dalam kebenaran. Demi nama Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.